Bade dikawitan wae, Pak. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, juga kepada para jemaah sekalian, peserta kajian Sufi Bukhari pada sore hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji sekaligus serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mata-mata hanya berkat rahmatlah kita senantiasa Allah kumpulkan untuk senantiasa bertolabul ilmi melalui perantara Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat nanti, di yaumil mizan nanti, akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sebagai awalan untuk mengikuti acara selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Syafiq Al-Ghifari selaku moderator pada kajian sore hari ini. Izin untuk membacakan susunan acara pada kajian sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu dilanjut oleh pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Zidni Hikmatiar. Lalu ada acara yang utama yaitu penyampaian atau pemaparan tausiah dari Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Lalu ada sesi diskusi dan tanya jawab. Lalu ada doa bersama dan yang terakhir penutupan. Mungkin langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zidni Hikmatiar. Kepadanya saya persilahkan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. acara pesantren. Atau ikut kajian gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Recording in progress. Ka'san dihaqa la yasma'un fiha lagwan wa la kidzaba jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin, telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Saudara Zidni Hikmatiar, dan mudah-mudahan baik yang mendengar maupun yang membacakannya senantiasa Allah curahkan rahmat kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja kita masuk kepada pemaparan tausiah atau pematerian dari Bapak Dr. Elan Sumarna MAG dengan tema yaitu hukum sholat di Masjid Pasar. Dan mungkin langsung saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Elan Sumarna MAG, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua, bisa melaksanakan azam kita, yakni melaksanakan atau mengkaji sunnah-sunnah nabawiyah sebagai tuntunan yang insya Allah kita akan bersikukuh di atas sunnah itu, tentunya di samping Al-Quran yang merupakan sumber hukum pertama. Jamaah yang Allah muliakan, pada sore hari ini kita sampai kepada bab tentang sholat di masjid-masjid yang ada di pasar, begitu ya. Nah, jadi judul yang akan kita bawakan seperti yang sudah terlihat oleh jamaah sekalian, yaitu bab ini ada ini bab sholat di masjid suq. Jadi bab sholat di masjid yang ada di pasar, gitu. Jamaah yang Allah muliakan, namun tentu saja sebelum kita sampai kepada bahasan dan nasihat takwa seperti biasa akan kita sampaikan. Dikhususkan nasihat takwa itu untuk saya sendiri, juga untuk jamaah yang Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan, seperti dalam nasihat yang pertama tadi di awal, Allah berfirman untuk supaya kita ini bertakwa. Jadi wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan keislaman. Jadi jamaah yang Allah muliakan, itu nasihat yang harus kita tanamkan kepada diri kita, ya. Karena manusia itu senantiasa berubah. Hari ini kita di A, esok lusa B, atau sebaliknya, terus saja berubah. Nah, karena itulah agar nasihat itu menyeruak dalam hati kita dan menyebabkan kita senantiasa bersikukuh dalam
iman dan takwa ini dan tidak mati kecuali dalam keislaman ini, dalam keimanan ini. Jamaah yang Allah muliakan, tentu saja secara usaha bersikukuhnya kita dalam ketaatan itu adalah karena persoalan ilmu agama yang harus kita tanamkan, yang harus kita prioritaskan, begitu. Hal ini sebagaimana dikutip dari pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, dalam tafsirnya tanya, beliau berkata, "Idza in qata'at al-a'malu." Nah, ini perkataan beliau, apabila amal-amal seseorang itu terputus bil mauti dengan sebab maut, gitu ya. Jadi kata beliau, idza in qata'at, apabila terputus. Apa yang terputus? Al-a'malu, semua amal kita, yaitu yang memutuskan semua amal kita ini adalah kematian. Jadi apabila amal-amal itu terputus dengan sebab kita mati, kemudian watuwiyat sohifatul abdi, dan apabila sudah dilipat, sudah ditutup rapat itu catatan amal si hamba, ya, maka segalanya sudah tidak punya arti lagi. Kalau segalanya kita sudah mati, kemudian dengan kematian itu tulis-menulis tentang diri kita juga sudah ditutup, maka apalagi yang berfungsi? Maka kata beliau, fa ahlul ilmi, maka ahli ilmu agama lah yang hasanatuhum, kebaikan mereka itu tatazayadu, senantiasa bertambah walaupun kita sudah mati, begitu. Jadi, walaupun kita ini sudah kelak meninggal pada saatnya, maka kalau kita termasuk pada kelompok ahli ilmu, dalam hal ini ilmu agama tentunya, maka kebaikan kita itu bukannya tertutup. Kebaikan yang kita lakukan semenjak kita hidup itu akan tatazayadu, akan senantiasa bertambah, berkembang, gitu ya. Nah, kapan kebaikan kita itu akan senantiasa berkembang? Yaitu pada saat untufi'a, diambil manfaat biirsyadihim, petunjuk kita atas mereka tadi. Nah, begitu ya. Nah, jadi ketika kita ini beramal, ketika kita hidup ini beramal, kemudian memberikan petunjuk kepada orang-orang, dan pada saat orang-orang itu mengambil manfaat dari petunjuk kita, maka sekalipun si anu itu sudah meninggal, maka kebaikannya akan bertambah. Itu pada saat diambil manfaat petunjuk kita oleh mereka. Waktu dia, dan pada saat diambil dimanfaatkan petunjuknya dengan sebab ucapan kita kepada mereka dan dengan sebab perbuatan kita atas mereka. Nah, begitu. Jadi ketika kita memberikan petunjuk dengan lisan kita, ketika kita memberikan petunjuk dengan perbuatan kita, maka pada akhirnya hal itulah yang menyebabkan berkembangnya kebaikan kita walaupun pada saatnya kelak kita meninggal. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, fahakikun bil akhil al muwaffaqi. Nah, ya, yunfiko fihi nafaisa au qotihi. Artinya yang disebut dengan orang yang berakal sehat dan yang mendapat taufik itu sepatutnya pada hari ini mencurahkan waktu dan umurnya yang berharga itu, ya, untuk keperluan ilmu agama ini, ya, untuk keperluan ilmu agama ini. Jadi bagi kita yang insya Allah termasuk ke dalam apa yang disampaikan oleh As-Sa'di tadi, bahwa
orang yang berakal sehat itu adalah orang yang muafak, orang yang bersepakat untuk menginfakkan waktunya itu, ya, dan untuk menginfakkan waktunya dan untuk menginfakkan umurnya itu, ya, itu untuk untuk kepahaman kepada ilmu agama, begitu ya, untuk kepahaman kepada ilmu agama dan untuk menyiapkan hari kefakirannya kelak, ya, supaya pada saatnya menemui dirinya dalam kefakiran tadi di hari nanti itu kita siap, begitu. Nah, jamaah sekalian, oleh karena itu ilmu agama lah yang pada akhirnya akan menolong kita. Ilmu agamalah yang pada akhirnya dapat menolong kita di hari kefakiran itu. Nah, oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, pada hari ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk bersikukuh dalam melaksanakan ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah termasuk perkara yang sifatnya fardu ain. Sementara fardu kifayah itu adalah pilihan kita yang beragam ini. Demikian nasihat ini jamaah sekalian. Safik ini kita belum kita buka dengan bersapa-sapa ya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun, dan tentu saja kepada adik-adik mahasiswa dan mungkin ada pelajar yang Bapak cintai, selamat bergabung dan silakan dibuka kitab Sahih Bukhari-nya. Dibuka kitab Sahih Bukhari-nya, dan apabila tidak memiliki kitab Sahih Bukhari, jamaah bisa mendownloadnya di internet atau kemudian bisa melihat pada layar masing-masing akan materi yang akan kita bahas, dan materi dan soft file-nya insya Allah juga dibagikan. Silakan jamaah sekalian yang membutuhkan materinya bisa kontak nomor personnya. Nanti ada siapa? Safik, Teh Dede Fitri ya, dengan Kang Rizik ya. Ya, baik. Ya. Nah, kita masuk pada bab sholat di masjid yang ada di pasar. Nah, jamaah sekalian, ada asar sahabat ini. Nah, asar sahabat wasolla Ibnu Aun. Nah, jadi Ibnu Aun itu pernah sholat fi masjidin, di sebuah masjid. Nah, gitu ya. Jadi fi masjidin di sebuah masjid, fi darin yang ada di rumah. Ya, di sebuah masjid yang ada di rumah, yuglaku yang ditutup alaihim kepada mereka al-babu, pintunya. Jadi Ibnu Aun pernah sholat di sebuah masjid yang ada di rumah yang pintunya ditutup. Nah, kenapa ditutup? Maksudnya karena di pasar itu kan begitu ramai begitu ya, begitu ramai, suara begitu dan begini begitu ramai sehingga pintu masjid itu ditutup. Kebetulan masjid itu adanya dalam rumah lagi begitu. Ya, jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis nomor 477. Hadis nomor 477. Ini kita baca rawinya ya, rawi atau sanadnya. Sanad itu sandaran. Nah, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Musaddad. Nah, jadi jamaah sekalian, ini sanadnya, karena hadis ini bersanad, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak bersanad, kalau hadis bersanad, begitu ya.
Kenapa Al-Quran bersanad? Kenapa Al-Quran itu tidak bersanad? Karena Al-Quran jamaah sekalian dituliskan begitu. Kalau hadis tidak dituliskan, makanya otentisitas hadis itu ada pada orang-orang, sementara otentisitas Al-Quran pada tulisannya, gitu. Baik. Nah, karena itu kalau kita bicara kajian hadis pasti ada sanadnya, karena otentisitasnya ada pada orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Nah di sini Imam Bukhari ketika menuliskan hadis ini, beliau mendahulukan sanadnya atau sandarannya atau referensinya. Kata beliau, hadasana telah menceritakan kepada kami siapa? Musaddad. Qala, kemudian Musaddad berkata, hadasana telah menceritakan kepada kami siapa? Abu Muawiyah. Nah, ya. Kemudian Abu Muawiyah mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari A'mas. A'mas mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Abu Sholih. Gitu ya. Abu Sholih mendapatkan hadis ini dari siapa? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Nah, ini yang disebut dengan sanad-sanad hadis atau sandaran-sandaran atau referensi begitu. Nah, Abu Hurairah mendapatkan hadis ini dari siapa? Ya dari empunya hadis, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, di mana beliau bersabda. Nah, ini hadisnya, ya, materi hadisnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jami'i, sholat berjamaah itu adalah tazidu, akan bertambah-tambah kebaikannya, atau terjemahannya akan lebih afdol ala sholatihi, dibanding sholatnya sendirian fi baitihi, di rumahnya. Nah, begitu kata Rasulullah, sholat berjamaah itu akan senantiasa bertambah, ya, akan sangat afdol dibandingkan dia sholat sendirian di rumahnya. Nah, adapun wasolatihi, dan lebih afdol juga dibanding sholatnya fisuk di pasar. Nah, gitu ya. Nah, ini sholatnya di pasar itu sampai bertambahnya itu sampai homsan wa isrina darajatan, sampai 25 derajat. Jadi sampai batas maksimalnya 25 derajat. Ya. Itu jamaah sekalian. Jadi sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki ini jamaah sekalian, terutama bagi laki-laki, sholat berjamaah itu akan lebih afdol tingkatannya dibanding sholatnya kita sendirian di masjid atau di pasar. Begitu. Ini ada kata sholat di pasar, ya, sholat di pasar, gitu. Nah, kemudian fa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza tawaddoa, jika dia berwudu, fa ahsan, maka hendaklah dia memperbagus wudunya. Nah, begitu. Jadi jamaah sekalian, jadi kalau kita mau sholat berjamaah, itu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memperbagus wudunya. Nah, kalimat memperbagus wudu jamaah sekalian adalah dengan wudu yang sempurna dan lengkap. Nah, kita ingat bahasan kita tempo dulu, ada dua kategori dalam wudu itu. Ada wudu sempurna dan lengkap, ada wudu sempurna dan tidak lengkap. Begitu. Apa yang dimaksud dengan wudu sempurna dan lengkap? Yaitu apabila persediaan air wudu itu memadai. Jadi kalau persediaan air wudu itu memadai, maka kita berwudu itu harus sempurna dan lengkap. Yaitu seperti yang sering kita lakukan, dari mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian mencuci muka, dan dan sampai akhir, begitu.
Itu jika keadaan air kita memadai. Atau berwudu yang sempurna dan tidak lengkap. Ada berwudu yang sempurna tetapi tidak lengkap. Kapan dilakukannya? Dilakukannya saat kita persediaan air kita ini terbatas. Maka dalam kondisi seperti itu satu botol aqua kecil itu bisa cukup untuk wudu, begitu, ya, cukup untuk berwudu. Bahkan Rasul lebih kecil dari itu dengan wudu yang sempurna tetapi tidak lengkap itu cukup, begitu ya. Jadi kalau persediaan air kita terbatas, begitu. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, jadi kalau persediaan air kita cukup memadai, sempurnakan wudhu kita, begitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, setelah dia berwudhu, fa'atal masjidah, maka dia mendatangi masjid la yuridu dengan niat, tentu saja dengan niat mendatangi masjid dengan niat untuk sholat, gitu ya. Jadi wa'atal masjidah la yuridu, dia tidak berkehendak untuk mendatangi masjid illa sholat, kecuali untuk sholat. Maka niat untuk sholat itulah, mendatangi masjid untuk sholat itulah, lam yakhfu tidak dihapus, tidak dicatat itu khutuwatan, langkah kakinya menuju masjid tadi, illa rafa'ahullahu, kecuali Allah mengangkat biha dengan langkah kakinya itu darajatan 1 derajat. Jadi 1 langkah itu 1 derajat, begitu. 1 langkah 1 derajat, 2 langkah 2 derajat, 3 langkah 3 derajat. Jadi kalau semakin jauh itu masjid kita tempuh, semakin banyak langkah kaki kita lakukan, maka semakin banyak derajat yang kita ambil dari langkah kaki itu, ya. Itu jamaah sekalian. Kemudian wahatto anhu khotiatu, wahatto anhu khotiatan, dan pada 1 langkah itu gugurlah 1 kesalahan kita, begitu. Jadi 1 langkah menuju masjid itu 1 langkah itu tambah 1 derajat, hilang 1 kesalahan, terus begitu. Kalau kita itu menyempurnakan wudhu, mendatangi masjid dengan tujuan hanya untuk sholat, begitu. Maka langkahnya itulah akan menyebabkan 1 langkah 1 derajat, hilang kesalahan 1 kesalahan. Sampai kapan perhitungan itu jamaah sekalian? Yaitu hatta sehingga yadkhulal masjidah, sehingga masuk masjid. Jadi kalau kita sudah masuk masjid, perhitungan itu sudah hilang, ya, karena langkahnya sudah selesai, gitu. Nah, jamaah sekalian, wa idza dakhalal masjidah, apabila dia sudah masuk masjid, nah, kana fi sholatin, apabila dia sudah masuk masjid dan dia dengan tujuan untuk sholat tadi, maka tah bisuhu, dengan niat untuk apa maksudnya, terjemahan bebasnya begini, apabila dia sudah masuk masjid, maka perhitungannya adalah dihitung sholat, begitu. Itu terjemahan bebasnya, ya. Wa idza dakhala masjidah, apabila dia sudah masuk masjid, karena terjemahannya langsung ke tahbisuhu, maka dia akan dihitung sholat, begitu, ya, akan dihitung sholat. Jadi aktivitas kita di masjid itu dihitung sholat kalau dia sudah masuk masjid, begitu. Nah, kemudian waktu sholli, dan akan mendoakan. Siapa yang mendoakan? Yakni para malaikat, ya. Para malaikat mendoakan madama, selama fi majlisihi, dia berada di tempat duduknya di masjid tadi, alladzi yusolli fihi, yang dia sholat pada tempat duduk tadi, tempat diamnya tadi. Apa doanya para malaikat itu? Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia.
Kapan doa malaikat itu terus didawamkan kepada orang tadi? Malam yuhadis fihi, selama dia tidak berhadas di masjid tadi. Ini bahasan kita yang kemarin tentang hadas di masjid, tentang kentut di masjid kemarin, ya. Nah, jamaah sekalian begitu. Jadi apa namanya? Jadi ketika dia itu menyempurnakan wudunya, kemudian masuk masjid. Nah, masuk masjidnya itu selama dia meniatkan untuk sholat ya di masjid, walaupun aktivitasnya beragam, dia sholat, kemudian dia membaca Quran, dia membaca pengetahuan agama di dalamnya, maka dihitung sholat. Begitu. Dan kemudian malaikat senantiasa mendoakan dia. Mendoakan dia selama dia berada di tempat sholatnya itu. Dan selama dia belum berhadas. Gitu. Jadi kalau dia berhadas, misal dia kentut, ya, maka malaikat akan pergi meninggalkan dia dan tidak mendoakan. Karena itu amanatnya buat kita, kalau kita di masjid senantiasa kita harus punya wudhu. Begitu. Jangan membiarkan diri kita hadas. Kalau kita hadas, ingin kentut gitu ya, maka boleh kentut dulu, jangan ditahan. Silahkan kentut dulu di tempat yang di tempat di lain, keluar masjid dulu, silahkan kentut dan berwudu lagi, ya. Atau kitanya mau berhadas dalam bentuk BAB atau BAK, silahkan, jangan ditahan, tapi silahkan ke kamar mandi untuk menunaikan hajat kita untuk BAB atau BAK dan berwudu lagi dan kembali ke masjid. Pendek kata, jamaah sekalian, kita di masjid itu harus bisa menjaga wudhu agar malaikat mendoakan terus. Doanya ini, doa malaikat itu Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jamaah sekalian, ini bahasan kita, ya. Ini terjemahnya dapat kita lihat, terjemah bebasnya dapat dilihat, dapat dipoto oleh jamaah sekalian. Tuh, ya. Nah, ini terjemahan bebasnya seperti itu. Nah, silakan dipoto dulu, kemudian kita masuk pada penjelasannya, ya. Nah, tadi nasihat takwa sudah jamaah sekalian, bahwa ternyata ketika kita kelak meninggal dunia itu semuanya terputus, ya. Semua amaliyah kita itu terputus kecuali orang yang memiliki ilmu agama, begitu. Kecuali orang yang memiliki ilmu agama, yang dengan sebab ilmu agama itulah maka kebaikan yang dia lakukan terus berkembang, begitu berkembang. Nah, apa indikator bahwa kebaikannya akan terus berkembang pada saat seseorang itu meninggal dunia? Itu ketika indikatornya ketika petunjuknya dimanfaatkan, petunjuk kebaikannya dimanfaatkan oleh orang-orang, dan ketika lisan dan perbuatannya yang didasari oleh petunjuk Allah itu dimanfaatkan oleh orang-orang. Nah, begitu. Oleh karena itu, jamaah sekalian, karena ilmu agama ini adalah fardu ain, nah maka seyogianya kita sudah bisa memprioritaskan kehidupan kita itu untuk menyempatkan waktu kita untuk berilmu agama, untuk mencari ilmu agama, gitu. Nah, termasuk di dalamnya kita mengadakan kajian hadis ini adalah untuk memfasilitasi fardu ainnya kita ini. Nah, jamaah sekalian, baik, kalau ada pertanyaan, ini ada usulan dari beberapa jamaah, ada satu atau dua jamaah yang mengusulkan, katanya suka lupa kalau nunggu pertanyaan dibuka. Jadi kalau ada pertanyaan silakan aja langsung angkat tangan saja, nanti kita selang untuk bertanya, atau nanti bisa kita nunggu pada saatnya. Jadi jamaah yang ada pertanyaan
langsung saja angkat tangannya. Atau nunggu nanti pada saatnya boleh. Nggak apa-apa. Jamaah yang Allah muliakan, coba kita lihat ke penjelasan hadis di atas. Jadi, oh ya, ini sedikit mengulang dulu ya, karena ini sangat terkait ya mas kalian. Kita ini kan bicara tentang persoalan sholat di masjid pasar, ya, sholat di masjid yang ada di pasar. Nah, sebelumnya pada minggu yang lalu kita membahas tentang larangan untuk sholat di tempat yang hina, di tempat kemungkaran, itu di tempat-tempat yang penduduknya sudah dibinasakan oleh Allah karena kemungkarannya tadi. Begitu. Seperti kita sholat di tempat kaum Nabi Lut. Begitu. Kita sholat di tempat kaum Nabi Samud, kaum Ad, kaum Samud, begitu ya. Itu sesungguhnya ada larangan kita sholat di bumi itu, di tanah itu, begitu. Dalam hadis itu dikatakan kecuali kalau kita memasukinya dengan menangis, gitu ya. Kecuali kalau kita memasuki tempat itu dengan menangis. Pengecualian ini, jamaah sekalian, tentu saja dalam rangka melaksanakan beberapa ayat yang menyarankan kita, bukan menyarankan, mewajibkan kita kalau bepergian itu hendaklah kita itu memperhatikan akibat orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, maka kita boleh ya untuk masuk kepadanya dan kemudian sholat di atasnya, di atas bumi tempat kemungkaran itu terjadi dengan menangis gitu. Dengan menangis itu dengan siap-siap untuk beriktibar atas apa yang terjadi pada kaum itu. Nah, kita kemarin membahas juga soal bagaimana sholat di tempat-tempat bencana, ya, tempat-tempat bencana. Misal ada penduduk yang kemudian kena bencana gempa bumi, kena bencana banjir bandang dan sebagainya, yang kita tahu di sana tempat kemaksiatan, gitu ya. Nah, apakah kita boleh memasukinya? Boleh, dengan catatan itu menangis tadi ya, menangis. Aktivitasnya tentu saja bisa sholat di sana, bisa membantu masyarakat di sana, bisa memberikan pertolongan pertama kepada mereka, tetapi dengan syarat menangis, begitu, agar kita bisa mengambil pelajaran dari semua itu. Nah, itu bahasan kita kemarin jamaah sekalian. Nah, jadi terkait dengan bahasan kita di sini tentu ada korelasinya, gitu ya. Kembali ke bab yang dibahas jamaah sekalian, itu bab ini adalah sengaja disampaikan oleh Imam Bukhari, tujuannya membolehkan membangun masjid di pasar. Kalau melihat bab ini, Imam Bukhari itu membuat bab, yaitu bab sholat di masjid di pasar, begitu. Maksudnya ulama memandang bahwa Imam Bukhari membolehkan kita membangun masjid di pasar. Kenapa? Begitu ya. Kenapa dipersoalkan membangun masjid di pasar? Karena memang ada ulama yang tidak bolehkan, tapi Imam Bukhari membolehkan membangun masjid di pasar. Nah, nanti kita bahas secara khusus soal itu. Nah, hadis ini juga berbicara tentang sholat berjamaah, Nah, melihat teks hadis tadi, nampaknya sholat berjamaah itu hukumnya hanya sebatas sunnah muakkadah, begitu. Sunnah muakkadah, gitu ya. Kita lihat coba teks hadisnya, ya mas kalian, kita lihat teks hadisnya. Jadi, nah ini ada teks hadisnya.
Nah, jadi tidak ada penekanan kewajiban untuk sholat berjamaah. Pada teks hadis itu dikatakan sholatul jami tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdol dibanding sholat sendirian atau sholat di pasar. Begitu, sampai batas maksimalnya 25 derajat. Jadi dari teks hadis itu tidak ada tidak ada tersurat bahwa Nabi mewajibkan sholat berjamaah. Begitu. Hanya Rasul memberikan iming-iming bahwa sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian, bahkan sholat di pasar. Begitu. Sampai 25 derajat. Gitu. Itu jamaah sekalian. Nah, jadi dari teks hadis tadi nampak bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya hanya sampai sunnah mu'akkadah. Jadi tidak sampai wajib begitu, tidak sampai wajib. Nah, jamaah sekalian, sunnah mu'akkadah itu apa? Anjuran yang sangat harus diperhatikan, terutama bagi para laki-laki. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, ada penulisan pahala langkah kaki. Gitu ya. Jadi satu langkah itu satu derajat. 2 langkah 2 derajat diangkatnya. 3 langkah 3 derajat. Nah, setiap 1 langkah bertambah 1 derajat, berkurang 1 kesalahan. Kan gitu ya. Sampai orang tadi sampai ke masjid, maka hitungan langkahnya itu ditiadakan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita sapa-sapa dulu ya. Nih, selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian ya pada kajian hadis. Kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada. Kemudian juga tentu saja ini ada adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Bapak cintai. Ya, semoga kalian bisa terus bergabung bersama Bapak dan Ibu serta sahabat kerabat karib sekalian. Dan tentu saja ini terselenggara akibat dari maksudnya bukan akibat, sebagai al-fukah, sebagai kreativitas dari para mahasiswa IPAI untuk mengadakan kajian hadis untuk semua kita. Begitu ya. Insya Allah pahala kalian tetap bersama. Terlebih jamaah sekalian, bahwa kajian hadis ini adalah merupakan representasi dari kita untuk menambah-nambah ilmu agama yang fardu ain. Baik, kita lanjutkan ke poin yang 6. Jamaah sekalian, ini ada poin 6, coba dilihat bahwa kenapa Imam Bukhari itu menuliskan tentang sholat di masjid di pasar. Ada apa gerangan dengan masjid di pasar? Begitu. Bahkan dalam hadis tadi, sholat di pasar itu sepertinya satu level dengan sholat sendirian kita di rumah, gitu. Dibanding sholat kita berjamaah di mana? Di masjid yang biasa, begitu. Kenapa begitu? Begitu ya. Nah, ternyata jamaah sekalian, problem atau persoalannya bahwa sholat di pasar itu tempat yang namanya pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pasar itu. Kalau begitu korelasinya dengan bahasan kita kemarin, jadi problem kita sehingga Rasulullah itu melarang kita sholat di tempat-tempat yang hina, ya. Maka di sini ada tempat yang hina yang berikutnya yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah pasar. Nah, kenapa begitu? Karena ada sabda Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, ahabul bilad, ini ada sabda nabinya, ahabul bilad
Jadi tempat yang paling dibenci ilallah oleh Allah adalah masajiduha. Nah, gitu ya. Jadi tempat yang paling dicintai, mohon maaf, ini ini ada apa? Ada mohon maaf nih, ya mas kalian nih loncat ininya. Jadi bisa dilihat saja. Ahabul bilad, tempat yang paling dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduhu. Nah, ini masajiduha. Masjid-masjid yang ada di tempat itu. Jadi kalau di tempat itu ada masjid, itu tidak sak lagi tempat itu amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, adapun wa abyadul bilad, wa abgodul bilad, tempat yang paling dibenci ilallah oleh Allah itu apa? Adalah ini aswaquha, pasar-pasarnya di tempat itu. Kalau di tempat itu ada pasar-pasarnya, itulah tidak sak lagi merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa alasannya tempat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pasar tadi? Nah, coba menurut keterangan daripada Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, syarah hadis ini, kenapa tempat pasar itu adalah tempat yang paling dibenci? Itu karena di pasar itulah terjadi tipu menipu, terjadi pengelabuan, terjadi riba, janji palsu, pengingkaran janji, dan pengabaian kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya kenapa tempat itu dibenci, pasar itu. Karena di tempat itulah tumbuh dan berkembangnya tipu menipu, ya, pengelabuan, riba, janji palsu, pengingkaran akan janji, dan pengabaian akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di pasar, jamaah sekalian, begitu. Oleh karena itu pantas kalau Allah kemudian membenci tempat itu. Nah, jamaah sekalian, kaitannya dengan judul yang diberikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya tadi, bahwa ada masjid. Kalau ada masjid di tempat itu, nah itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Sehingga kemudian hitungannya hanya sama dengan sholat kita sendirian, begitu. Dibanding sholat kita berjamaah di tempat yang netral tadi, begitu, jamaah sekalian. Nah, tentunya larangan bukan larangan kebolehan kita sholat di tempat-tempat itu seperti kita sholat di tempat-tempat yang hina tadi. Maka kalau kita boleh sholat di tempat yang hina tadi, yaitu di tempat-tempat yang ada bencana tadi, di bekas-bekasnya kaum Ad, kaum Samud tadi, itu adalah disyaratkan harus menangis, begitu ya. Maka kalau di sini, di tempat-tempat yang seperti tadi, tentu kita tidak mengapa sholat, begitu ya, tidak mengapa sholat, begitu. Nah, tapi dengan tujuan tadi, bagaimana agar kita bisa dengan sholat itu kita bisa berdakwah, ya, berdakwah agar kemudian pasar itu menjadi pasar yang bermartabat secara syariah. Demikian jamaah sekalian. Bahkan di keterangan lain pasar itu masjidnya setan, gitu ya. Di keterangan lain nanti ada keterangan yang berbicara lebih jauh tadi. Ya, silakan. Siapa yang Syafiq ya? Nah, kita buka pertanyaannya. Monggo. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dr. Elan yang telah memaparkan materinya pada kali ini, dan dapat disimpulkan bahwa tadi ya, salat berjamaah itu lebih utama 25 derajat daripada salat sendirian di rumah maupun salat di pasar. Juga ada pesan-pesan bahwa
seseorang itu ketika ingin melakukan sholat harus menyempurnakan wudunya sebagai upaya atau ikhtiar kita untuk menggapai kesempurnaan daripada sholat itu sendiri. Juga ada kesimpulan bahwa diperbolehkan gitu untuk sholat di masjid di dalam pasar tersebut. Juga dibarengi dengan niat untuk berdakwah demi kemaslahatan masyarakat atau orang-orang yang ada di pasar tersebut. Nah, mungkin barangkali dari jemaah sekalian, baik dari para dosen maupun para mahasiswa yang hadir, apabila ada pertanyaan, silakan untuk mengacungkan raise hand-nya. Barangkali mungkin ada. Ya, mungkin kepada Bapak Ustadz Rohman, barangkali ada pertanyaan, persilahkan. Ya, terima kasih Kang Sapik ya. Iya, mohon. Iya. Pak Ustadz, aduh mohon maaf. Itu nggak tahu HP saya ada masalah, begitu biasanya tinggal diklik langsung masuk. Sekarang tidak masuk. Kemudian lihat kode di surat edaran itu, pemberitahuan IPA 20B, padahal IPA-I, Pak. Oh gitu ya? Makanya di iPad saya kok nggak masuk-masuk gitu. Ini. Saya nyoba tadi sekali IPA-I 1 nggak masuk, tapi barusan mau tutup, saya buka lagi pakai IPA-I, jadi masuk gitu Pak. Mungkin koreksi untuk ke depan itunya apa? Iya. Kode passwordnya. Ustaz Rohman, itu kurang satu hurufnya I. Diperhatikan itu siapa, Kang Rijik atau Teh Dede ya? Mohon Bapak siap. Kemudian kan saya tidak tahu awalnya, hanya tahu ujungnya saja gitu baru masuk nih. Itu apa namanya di pasar tadi jelas alasannya kenapa dibenci, karena terjadi di pasar itu artinya banyak kebohongan, tipu menipu, ketidakjujuran sebagainya, janji palsu ya Pak ya. Iya Pak. Oh iya. Terus apa gimana gitu kalau di pasar kita, kalau pedagang nggak tahu ya, masih di mesin pasar kan Pak ya. Nah kalau kita bisa saja kan kita keluar dulu cari mesin lebih bagus, tapi kalau terpasar di situ kan harus berdakwah. Maksud dakwah seperti apa, kan orang yang berdakwah itu tertentu begitu Pak. Kalau dengan lisan begitu, kalau dengan perbuatan saja kita sholat itu kan dakwah juga sama ya. Kan tidak semua orang bisa berdakwah begitu Pak ya. Sebaiknya seperti apa gitu sikap kita, apakah meninggalkan pasar dulu mencari mesin gitu, apakah kita juga ya ini kalau tidak bisa berdakwah seperti itu, apakah kita memaksakan di sana gitu Pak. Dan sekarang rata-rata pasar itu mesinnya bagus-bagus Pak, besar-besar di pasar itu. Kalau dibandingkan dengan daerah sekitarnya, itu di pasar bagus-bagus gitu. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak Ustadz Rohman. Jamaah sekalian, ini ada bahasan menarik dari Pak Ustadz Rohman. Apalagi tadi disampaikan ternyata masjid di pasar itu bagus-bagus. Apalagi di dalam susunan pemerintahan kita itu yang sampai hari ini itu dilestarikan, itu bentuknya seperti itu, ada pemerintahan, di depannya ada pasar, ada Masjid Agung kan begitu ya. Nah, gitu. Nah seperti itu. Sebenarnya ini sudah sangat syar'i kita ini, gitu ya mas kalian. Bahkan Rasulullah itu juga dalam riwayatnya itu juga selalu keluar masuk pasar gitu. Rasul itu selalu keluar masuk pasar. Iya, pedagang ya Pak ya. Karena beliau adalah pedagang. Kemudian ada sahabat yang dari kalangan muhajirin ketika akan disantuni oleh kaum Ansor, dia menolak. Bagi dia, tunjukkanlah saya ke pasar saja, jangan disantuni begitu. Kata beliau, kata Abdurrahman bin Auf, tapi tunjukilah jalan ke pasar. Nah, begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, itulah maknanya kembali kepada kaidah yang kita kembangkan, kaidah dalam usul fikih, bahwa hampir seluruhnya dalil itu sifatnya muqayyad. Nah, muqayyad itu kondisional, begitu. Jadi kita tidak bisa
menetapkan satu persoalan dari satu dalil begitu. Nah, jadi seperti itu kaidahnya. Nah, kembali kepada bahasan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Rahman tadi, jamaah sekalian. Nah, jadi intinya bahwa larangan tadi adalah bahwa kita tidak bisa lepas dari dimensi dakwah. Bahwa pasar itu masjidnya setan, bahwa pasar itu tempat kemungkaran-kemungkaran seperti itu, ya betul. Tetapi bahwa mendakwahi mereka adalah satu kewajiban yang tidak bisa kita hindari, begitu. Karena itu paling tidak sholatnya kita di masjid yang ada di pasar itu adalah merupakan dakwah secara perbuatan, begitu. Jadi kalau kemudian pertama kalau di kita itu banyak masjid-masjid yang begitu bagus di pasar-pasar, memang susunan pemerintahan kita ini sudah Islami dari dulu. Itu sebelum Islam masuk, begitu. Sebelum Islam masuk, susunan pemerintahan kita dari zaman kesultanan dahulu itu memang begitu polanya. Ada gedung pemerintahan, kemudian ada masjid, kemudian ada pasar, ada alun-alun, kan begitu. Gitu ya. Sudah Islami. Artinya diharapkan dari semua itu ada keseimbangan yang terjalin, begitu. Nah, namun di jauh di sana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Arab itu ya itu seperti itu. Rasul baru melakukan inisiasi bahwa masjid itu harus ada pasar itu harus ada masjidnya, gitu. Pasar itu harus ada masjidnya supaya gerak langkah setan itu semakin sempit, baik itu semakin sempit. Nah itu hal yang harus kita lakukan. Tentu saja jadi itu satu sisi bahwa masyarakat kita ini sudah Islam duluan sebelum Islam lahir pada satu sisi itu, begitu. Pada satu sisi itu sudah Islami masyarakat kita itu sebelum Islam sampai ke negara kita ini, begitu. Jamaah sekalian, nah jadi bersyukur masjid-masjid itu besar. Tinggal memakmurkan masjid dalam rangka menepis tipis kemungkaran-kemungkaran yang ada di pasar itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai suara masjid itu kalah dengan keramaian pasar ya. Keramaian pasar. Daripada syukur kalau kemudian si pengelola pasar itu punya kekuatan untuk bisa menutup pasar dulu, kemudian bisa sholat di masjid. Nah, begitu itu lebih bagus. Nah, jadi apa yang dilakukan Ustadz Rahman itu untuk sholat di pasar lebih bagus daripada kita mencari masjid di luar, begitu. Walaupun untuk sementara satu derajat dibanding sholat kita di tempat lain untuk perhitungan awal, gitu. Tetapi perhitungan dakwah jauh lebih besar daripada kita tidak berdakwah. Begitu. Demikian Pak Ustadz Rahman. Alhamdulillah. Nah, ini ada jamaah sekalian. Pak Ustadz bukan hanya di kita, ya bukan hanya di kita Pak Ustadz ya. Di Masjidil Haram pun kan kiri kanannya seputaran pasar. Nah itu dia. Nah kalau pasar yang ada di Masjidil Haram itu kan itu yang idealnya gitu. Nah mestinya para pengelola pasar itu seperti apa yang terjadi di Masjidil Haram. Jadi pasar tutup pada saatnya sholat, kemudian mereka sholat di masing-masing tempat, gitu. Nah mestinya begitu. Nah kalau di kita batas minimal sholat orang-orang dipasarkan begitu ya, walaupun masjidnya di pasar. Tapi setidaknya ada terpancar, ada kebaikan dari masjid itu untuk sedikitnya mengerem perilaku setan yang ada di masjid itu, yang ada di pasar itu, gitu.
jamaah sekalian. Itu Pak Ustadz Rahman. Alhamdulillah bagus sekali nih bahasannya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Amin. Itu ada utang ke Pak Ustadz Rahman jamaah sekalian tentang nisfu Sa'ban ya. Mau disampaikan tapi kelihatannya ada beberapa hal yang harus diteliti begitu. Jadi belum disampaikan. Insya Allah esok lusa bisa disampaikan di grup. Alhamdulillah. Ya, Semoga sami-sami Pak Ustadz Rahman. Alhamdulillah. Yang Syafiq silahkan. Ya mungkin barangkali dari jemaah yang lain ada yang ingin bertanya kembali. Silakan menggunakan device hand-nya. Ya, kalau sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan ya, Syafiq, kita mengulas bahasan jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan aja, baik secara chat, di chat di kolom Zoom atau di TPUP. Di TPUP boleh. Silakan bagi jamaah yang menonton di TPUP untuk menulis di kolom itu, nanti akan dibacakan oleh Kang Syafiq ya. Nah, ya sambil menunggu Kang Syafiq, jadi jamaah sekalian, jadi sholat di tempat-tempat hina itu dibolehkan, kesimpulannya dibolehkan dengan catatan agar kita bisa menangis, begitu. Jadi, maksud menangis di sini itu tadi agar kita bisa mengambil pelajaran. Jadi jangan sampai kita sholat di tempat-tempat hina, mendatangi tempat-tempat bencana itu untuk botram misalnya gitu, untuk botram. Wah itu mah bahaya gitu ya. Gitu. Nah halnya sama dengan kita sholat di pasar. Gitu. Nah secara perhitungan derajatnya hanya 1 derajat, tetapi dari perhitungan dakwahnya itulah yang kemudian Allah akan melipat gandakan pahala kita kalau kita bisa berdakwah di pasar lewat sholat kita di masjid itu begitu. Nah, apalagi kalau kemudian masjid itu tambah makmur sehingga auranya bisa akan menggetarkan perilaku setan yang ada di masjid tadi. Jamaah sekalian, jamaah yang Allah muliakan, kemudian ini ada sedikit pengumuman sebelum ditutup ya, kalau tidak ada grafik. Jadi seperti yang sudah disampaikan di flyer, di grup, ini untuk semuanya, kita akan mengisi Ramadan itu dengan dengan kursus bahasa Arab praktis. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, itu. Pak Ustadz Rahman mah, Pak Ustadz. Pak Ustadz Rahman mah ngiringan di itu ya di DKM Al Furqan ini mah kangge iya. Oh, emang kanggo iya mahasiswa. Tapi badai ngiring di dia mah enggak, Tapi mun hoyong gabung mahasiswa, tuh kan kacanak pinter Pak Ustadz. Sama enggak, sareng mahasiswa mah enggak, tapi upami aya wagelan itu iya ada lebih pas sama orang tua lagi, mangga di DKM Al Furqan di panitia ada insyaallah. Jadi untuk jamaah sekalian silahkan untuk mengisi Ramadan ini dengan belajar bahasa Arab praktis ya. Nah, gratis tapi hanya mungkin karena perlu buku, silahkan untuk dibeli bukunya. Nanti ada link pembelian bukunya. Bagi mereka, adik-adik mahasiswa yang ada di kampus UPI, boleh belinya di kantor Bapak, di ruangan. Tetapi bagi jamaah, Bapak Ibu, kalau akan membeli, akan ikut kajian bahasa Arab tadi. Ini dari awal, itu bisa nanti disampaikan link pembelian, begitu. Iya, insyaallah. Maka mohon. Silakan Syafiq, karena sudah tidak ada mungkin ditutup.
Ya baik, alhamdulillahirrabbilalamin telah dilaksanakan kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini, dan ucapan terima kasih dari saya selaku moderator khususnya untuk Bapak Dr. Ella Sumarna yang telah menyampaikan tausiahnya, juga pada hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam mengikuti kajian pada sore ini. Mungkin sebelum penutupan akan ada pembacaan doa bersama dulu yang akan dilakukan oleh Bapak Dr. Ella. Ya, baik. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita tutup kajian kita dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibad da'wat. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. IPA kurang IPA bukan IPA 20 saja pada acara hari ini kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah, dilanjut dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga sadayana mohon